Saya dan cinta sejati Andi Wijaya, Maya Putri, diculik bersamaan. Andi membawa uang tebusan 1 triliun rupiah dan tanpa ragu menyelamatkan Maya. Sementara anak kami, Arga Wijaya, yang saya kandung selama 10 bulan, ikut mendukung. Aku ingin menyelamatkan Kak Maya. Kalau Kak Maya tinggal di sini, dia pasti takut. Sistem menilai saya gagal menaklukkan hati Andi. Jika tubuh ini mati, saya akan dikirim kembali ke dunia asal. Maka, saya bertekad mencari kematian, hanya ingin cepat pulang. Tapi saat suami dan anak saya menyadari saya benar-benar ingin mati, mereka memeluk saya, memohon, kami salah, tolong jangan pergi, ya. Selama 12 tahun, saya berjuang menaklukkan hati Andi Wijaya, tapi dia selalu memilih Maya Putri tanpa ragu. Andi dengan cepat melepaskan tali yang mengikat Maya, matanya penuh kasih sayang. Di sampingnya, Arga meniru ayahnya, menggosok pergelangan tangan Maya yang memerah, sesekali meniupnya. Kak Maya, fiuh, nggak sakit lagi, ya. Ketiganya tampak harmonis, membuat saya lupa bahwa saya masih di tangan penculik. Pemandangan ini bahkan membuat bos penculik mengejek, suamimu tenggelam dalam dunia mesranya. Sepertinya dia nggak akan menyelamatkanmu. Apa kalau aku hapus kamu sekarang? Melihat Andi dan Arga melindungi Maya saat pergi, sistem resmi menyatakan saya gagal. Hukuman datang, membuat saya pingsan. Dalam kabur, bos penculik panik menahan tubuh saya yang hampir jatuh. Cuma ngomong keras dikit, kok pingsan? Aduh, harus buru-buru ke rumah sakit, kalau kenapa-kenapa susah jelasinnya. Terbangun di rumah sakit, saya bertanya pada sistem di kepala, kalau tubuh ini mati, saya bisa pulang, kan? Mendapat jawaban pasti, saya melangkah ke jendela. Kamar ini di lantai tinggi, minimal 15 meter, lompat dari sini pasti mati. Saya membuka jendela, melompat, dan rasa tak berbobot menyerang. Angin menderu menyakitkan telinga, tapi saya tidak takut, malah menantikan kematian. Tinggal sedikit lagi, saya akan pulang ke dunia di mana saya benar-benar dicintai. Saya memejamkan mata, menanti detik berikutnya. Rasa jatuh hilang, lengan saya ditarik keras, inersia membuat otot robek, nyeri hebat menyebar dari lengan ke dada. Saya membuka mata, lengan terasa patah. Yang menahan saya adalah Rian Pratama. Saya menatap pemuda berkeringat itu, berkata tenang, lepaskan. Rian menggertakkan gigi, memegang lebih erat, berteriak sambil menarik saya naik. Cuma karena kakakku nggak pilih kamu, kamu mau bunuh diri? Otakmu isinya apa? Saya memaksa melepaskan jarinya satu persatu. Rian, kalau aku mati, kamu senang, kan? Jadi, lepaskan. Rian Pratama membenci saya, begitu juga orang-orang dekat Andi Wijaya. Setelah Maya Putri kabur demi cinta, Andi menikahi saya karena tekanan keluarga. Mereka yakin saya pengganggu, secara terang-terangan mengucilkan dan mengabaikan saya. Rian paling agresif. Sebagai adik Andi, dia seenaknya masuk ke rumah keluarga Wijaya di Jakarta, merusak bunga melati yang saya tanam di belakang rumah. Tahu saya alergi bulu kucing, dia menyuruh Arga memelihara kucing liar. Ketika saya menolak, Rian memprovokasi Arga hingga menangis. Tangisannya menggema di ruang tamu, sementara Rian berlagak baik, cuma kucing, kalau anak suka, biarkan saja. Arga menangis semakin keras, berguling di lantai, berteriak, "Mama jahat. Aku mau kucing." Saya mengusir Rian bersama kucingnya, lalu dengan sabar menjelaskan ke Arga bahwa saya alergi, tapi kami bisa pelihara anjing. Tapi, karena hasutan Rian, Arga hanya memikirkan kucing, tak mendengarkan, malah memukuli saya. Kembalikan kucingku. Hubungan saya dan Arga retak. Rian memanfaatkan momen, terus berbisik buruk tentang saya, hingga Arga, meski masih kecil, belajar melawan saya. Dia seperti iblis dari neraka, mengacaukannya hidup saya. Saya tidak mati. Keributan yang dibuat Rian Pratama terlalu besar, menarik perhatian petugas medis. Mereka bersama-sama menarik saya kembali ke dalam.
Rian melotot ke arah saya, menutup jendela, dan untuk pertama kalinya diam. Tangannya gemetar tak terkendali, telapak tangan hingga ujung jarinya memerah keunguan karena menahan saya tadi. "Sari," katanya pelan, "aku tidak sebenci itu padamu seperti yang kamu kira." Dia menunduk, rambutnya menutupi mata, dan saya mendengar sedikit keluh dari suaranya. Kembali ke sikap santainya, dia berkata sembrono, "Ini trik baru apa lagi yang kamu mainkan?" Aku bilang, "Kak Andi nggak suka permainan tarik ulur begini. Kalau kamu terus begini, dia cuma akan muak." Rian tenggelam dalam dunianya, mengoceh tanpa henti. Saat petugas medis memeriksa peralatan di samping ranjang, saya menyelinap lagi ke jendela, membukanya dengan cepat. Belum sempat melangkah, Rian menarik saya kembali. Setelah 2 kali percobaan melompat, Rian akhirnya sadar saya tidak mencari perhatian, tapi benar-benar ingin mati. Dia menjauhkan saya dari jendela, memastikan saya dalam jangkauannya, lalu berbicara dengan sabar, nada lembut, "Jangan berpikir pendek. Dunia ini nggak cuma ada Kak Andi. Kenapa kamu mati-matian bertahan dengannya?" Dia batuk pelan, pipinya memerah. "Aku akui Kak Andi bukan suami yang baik, tapi kamu bisa cerai. Mati untuknya nggak worth it. Siapa tahu ada orang yang diam-diam naksir kamu, tapi kamu nggak sadar." Di perjalanan pulang ke rumah keluarga Wijaya, Rian berkata, "Andi sudah tahu penculikan itu aku rencanakan. Dia sedang menenangkan Maya Putri yang trauma. Kak Andi lagi marah. Jadi nanti kamu minta maaf baik-baik ke Maya, biar urusan selesai. Kalau Kak Andi sudah tenang, urusan cerai akan lebih mudah." Saya tidak menjawab, memalingkan muka ke jendela mobil. Pemandangan di luar berlalu cepat, sekilas dan hilang, bahkan bayangannya tak tertangkap. Mengingat kepanikan penculik yang membawa saya ke rumah sakit saat pingsan, saya menduga penculikan ini adalah jebakan Maya Putri lagi. Tuduhan dilemparkan ke saya, tapi di mata Andi, Maya tetap gadis polos yang tak bersalah. Ini bukan pertama kalinya, dan tak akan jadi yang terakhir. Saya dan Andi seperti kutub magnet yang saling tolak, saling menyakiti, sementara Andi adalah logam yang selalu tertarik ke Maya. Sekonyol apapun trik Maya, di mata Andi, itu jadi pesona lembut dan rasa tak aman yang menggemaskan. Andi selalu berdiri di sisi Maya, timbangan tak pernah condong ke saya. Perdebatan, keputusasaan, dan jeritan saya hanya dijawabnya dengan, "Sudah, jangan ribut. Lihat dirimu sekarang, seperti apa." Tiba-tiba, saya teringat awal menaklukkan Andi Wijaya. Saat itu, Maya Putri kabur dengan kekasihnya, meninggalkan Andi yang patah hati, mabuk-mabukan setiap hari. Sistem bilang, pria yang terpuruk di sudut bar itu adalah target saya. Hanya jika nilai cinta Andi mencapai 100%, saya bisa pulang. Saya tak paham mengapa cinta pria jadi syarat, tapi demi pulang, saya mendekati Andi dengan hati-hati. Saat dia mabuk di bar, saya temani, meski muntah berulang-ulang. Saya minta maaf atas kekacauan, membersihkan semuanya. Andi merindukan kue buatan Maya, jadi saya ikut kelas baking, mempelajari seleranya. Tapi kue yang susah payah saya buat, Andi buang ke tempat sampah tanpa melihat. Dia memperingatkan saya, "Kamu gak pantas menyemir sepatu Maya." Saya berhenti membuat kue, tapi belajar memasak. Andi punya masalah lambung, sering melewatkan makan malam saat lembur. Saya membuat menu bergizi, mengantarkannya ke kantornya di Menara Wijaya, Jakarta. Mungkin masakan saya lumayan, Andi perlahan menerima kehadiran saya. Itu adalah masa paling harmonis antara kami. Nilai cintanya mencapai 98%. Saat saya pikir pulang sudah dekat, malam mabuk berujung pada kehamilan. Andi menikahi saya karena tekanan keluarga, tapi nilai cintanya anjlok. Dia yakin saya sengaja hamil, menjebaknya. Lucu sekali, yang tidak memakai perlindungan kan dia. Kenapa saya yang disalahkan? Andi dan Maya serupa, suka menimpakan kesalahan pada orang lain untuk meringankan rasa bersalah mereka. Oh, betapa konyolnya. Maaf,
saya tak bisa memahami. Saya mengikuti Andi Wijaya, mendorong pintu besar rumah keluarga Wijaya di Jakarta. Yang pertama terlihat adalah Maya Putri, berbaring santai di sofa. Andi dan Arga Wijaya dengan penuh perhatian menyodorkan piring buah yang sudah dipotong, menyuapi Maya satu persatu dengan garpu. Arga, yang masih kecil, duduk di kaki Maya, memijat kakinya dengan gigi besarnya tersenyum lebar. Kalau mereka punya ekor, pasti sudah melambai sampai ke langit. Andi menoleh ke arahku, wajahnya langsung berubah serius, alisnya mengkerut. Dia mengambil dokumen dari meja teh dan melemparkannya ke wajahku. Dia berdiri, auranya penuh tekanan. Andi, kamu marah-marah, aku nggak peduli. Tapi kamu sama sekali nggak boleh menyakiti Maya. Demi perhatianku, kamu bikin drama penculikan sendiri. Kalau Maya kenapa-kenapa, bersiaplah masuk penjara. Saya membungkuk, mengambil kertas-kertas yang berserakan di kakiku. Setelah membaca dengan saksama, saya tak bisa menahan tawa getir. Hanya ada pernyataan sepihak dari penculik. Andai Andi mau mempercayai saya sedikit saja, memeriksa nomor rekening transfer ke penculik, dia tidak akan menyalahkan saya. Tapi orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Maya bangkit dari sofa, seolah takut saya akan bicara. Dia buru-buru mencengkeram lengan Andi. Maya, Kak Andi, aku nggak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Saya, mengurung seorang perempuan. Belum selesai bicara, Andi menamparkan saya keras. Suara tamparan menggema di ruang tamu. Maya menatap saya dengan mata polos, seolah terkejut dengan tamparan itu. Bukan hanya dia, semua orang terpaku. Andi yang pertama bereaksi, dia mengamuk, tangannya mencekik leherku dengan penuh kemarahan. Naluri bertahan membuat saya meronta, tapi saya menatapnya dengan sinis. Cuma bukti seadanya ini mau bikin aku di penjara. Kamu bodoh, polisi Jakarta nggak sebodoh itu. Kata-kata ini memicu Andi lebih jauh. Cengkeramannya makin kuat. Udara yang bisa saya hirup semakin tipis, kematian mendekat. Tapi saya tak bisa menahan senyum di bibir. Di saat kritis, Rian Pratama memukul Andi dengan keras. Andi secara refleks melepaskan cengkeramannya, kekurangan oksigen membuat kakiku lemas. Saya jatuh ke lantai, terengah-engah. Maya menatap Rian dengan kesal, pelaku yang 2 kali mengacaukannya. Rian, masih marah, memukul Andi lagi. Rian, dia hampir mati. Kamu tahu? Hampir kamu cekik sampai mati. Andi, bingung karena dipukul, menggosok pergelangan tangannya tapi tidak membalas. Dia mendorong Rian, menatapku dengan ekspresi rumit, lalu canggung memalingkan muka. Andi, mati pun kenapa? Siapa suruh dia macam-macam sama Maya? Arga, iya. Tante Maya dipukuli mama yang jahat. Aku benci mama jahat. Arga memeluk lengan Maya, marah mengikuti ayahnya. Saya muak menghadapi wajah buruk keluarga Wijaya. Saat Rian dan Andi bertengkar, saya diam-diam menyelinap ke kamar. Suara pertengkaran mereka terdengar sampai lantai 2. Rian, Kak, Sari ingin mati. Kamu nggak lihat tadi dia tersenyum saat hampir dicekik? Aku curiga dia sengaja memprovokasimu. Kalau dia ingin mati, kenapa dia nggak menjauh dari kita? Saya menutup pintu kamar. Semua kebisingan terputus, dunia jadi sepi. Saya mengambil pisau buah dari laci, berjalan cepat ke kamar mandi. Ujung pisau yang tajam menggores pergelangan tangan, darah mengalir dari luka. Ternyata, menghadapi kematian tidak semenyakitkan atau menakutkan seperti yang dibayangkan. Bagian 9, bangun lagi, konfrontasi di rumah sakit. Saya terbangun di rumah sakit, menatap langit-langit putih dengan bingung. Saya mencoba bangkit, gerakan besar membangunkan seseorang yang tertidur di sisi ranjang, Rian Pratama. Dia sepertinya begadang semalaman, lingkaran hitam tebal di sekitar matanya. Melihat saya bangun, dia buru-buru membantu. Rian, kamu sadar? Apa kabar? Mau minum atau makan sesuatu? Pergelangan tangan kanan saya dibalut perban tebal. Saya menepis tangannya tanpa suara,
menopang diri untuk duduk. Rian tertegun, menarik tangannya dengan canggung. Saya menoleh, menghindari pandangannya. Kalau bukan karena kehilangan banyak darah hingga lemas, saya pasti sudah menamparnya. 3 kali menggagalkan rencanaku, dulu mana pernah dia peduli seperti ini? Saya, Andi mana? Pertanyaan ini mengenai titik sensitif Rian. Dia berdiri, mendorong saya ke sandaran ranjang dengan keras. Nyeri di bahu membuat saya menarik napas. Rian, kenapa sampai sekarang kamu masih mikirin Kak Andi? Dia menatap saya, kemarahan, kesedihan, dan keluh bercampur di matanya. Rian, kamu 2 hari. Dia pernah datang menjengukmu, jangan merendahkan diri lagi. Cerai saja dengannya, oke? Sesaat, kesedihan membesar di matanya. Dia terdiam, lalu berkata, "Sudahlah, aku mohon, coba lihat aku, boleh?" Isolasi ruang rawat tidak begitu bagus. Setelah pidato penuh semangat Rian selesai, pintu ditendang keras dari luar. Saat saya mendongak, kepalan Andi sudah mendarat di wajah Rian. Andi tampak mengamuk, urat lehernya menonjol. Dia memukuli Rian seperti orang gila. Andi, hebat ya. Aku nggak tahu kamu punya pikiran macam itu sama istriku. Rian awalnya menahan diri demi ikatan kakak adik, tapi sekarang kemarahannya meledak. Dia mengatupkan tinju, memukul Andi dengan mata memerah. Rian, aku yang pertama ketemu dia, Kak. Ingat beberapa tahun lalu saat aku hampir tenggelam? Yang menyelamatkan aku dari maut adalah Sari. Sejak hari itu, aku ingin mencarinya, tapi kamu mendahului. Aku sudah mengalah, menyerahkan dia padamu. Tapi kenapa kamu memperlakukannya begini? Andi makin keras memukul, berteriak tanpa mempedulikan penampilan, mengalah. Dia datang untukku, siapa kamu, Rian? Ingat posisimu, keluarga Wijaya masih aku yang atur. Kamu pikir aku nggak berani menghajarmu? Keduanya bertarung sengit, sama-sama memukul dengan sekuat tenaga. Maya Putri dan Arga entah kapan muncul di pintu ruang rawat. Arga mencoba mendorong mereka dengan tangan kecilnya, ingin menghentikan perkelahian, tapi tak kuat. Dia menangis panik, sementara Maya hanya memeluk dada, menonton seperti penonton drama, tak berniat ikut campur. Kebisingan mereka membuat kepalaku pening. Saya ingin mati, tapi saya juga ingin mati dengan tenang. Saya meraih apel dari piring buah di samping, melemparkannya ke arah mereka berdua. Bam! Apel mengenai kepala Rian. Saya berteriak, "Cukup, diam semua." Rian menggosok kepalanya, menghentikan gerakan. Arga berhenti menangis. Hanya Andi yang masih nekat ingin memukul. Saya meraih bantal dan melemparkannya ke arahnya. Akhirnya dia berhenti. Melihat Rian yang mengeluh sambil memegang kepala, saya tertawa getir. Saya menatapnya tenang, mata saya tanpa riak. Saya, Rian, apa hakmu berpikir aku akan suka sama orang yang menyakitimu dengan dalih suka? Satu kata, suka, bisa hapus semua luka yang kamu buat. Murah sekali, maaf, Rian. Kamu lebih menjijikkan dari kakakmu. Aku menyesal menyelamatkanmu. Seharusnya kamu mati di laut itu. Bagian 11. Rian diusir. Arga menyesal. Dengar nggak? Istri kamu suruh kamu minggat? Andi Wijaya melirik Rian Pratama, sedikit bangga dengan nada mengejek. Rian seolah tak mendengar. Berdiri membisu, air mata mengalir dari sudut matanya, wajahnya berkedut tak terkendali. Rian, maaf, Sari, aku cuma ingin kamu melirikku sedikit. Tak ada yang mengajariku cara mencintai seseorang. Jangan mati, ya, benci aku nggak apa, tapi asal kamu baik-baik saja. Saya diam, tak menjawab. Keheningan adalah balasan terbaik untuk Rian. Menyelamatkannya dulu murni soal moral. Saat itu di pantai, saya bahkan tak tahu itu dia. Dunia penuh kebetulan, dia tenggelam, dan saya kebetulan bisa berenang. Rian diseret keluar oleh satpam rumah sakit. Andi dan Arga Wijaya tetap di kamar rawat, sementara Maya Putri mondar-mandir di luar, tak berani masuk. Sekilas saya melirik Maya,
Andi langsung menghalangi pandanganku, seolah khawatir saya menimbulkan masalah. Untuk pertama kalinya, Maya menjelaskan, jangan salah paham. Aku nggak datang menjenguk karena aku kurang sehat, bolak-balik ke dokter, nggak sempat. Oh ya, tanyaku santai, ke rumah sakit mana kalian? Andi terdiam, menunduk, tentu dia tak berani jawab. Rumah sakit yang mereka kunjungi adalah tempat saya dirawat. Kalau mengaku kebohongan, tak sempat terbongkar, bukan tak ada waktu, dia hanya tak mau menjenguk. Andi menghela napas, hendak bicara, tapi jeritan Arga memotong, Kak Maya pingsan. Papa, lihat. Andi berlari ke pintu, menggendong Maya yang ambruk, bergegas ke UGD. Arga ingin ikut, tapi setelah beberapa langkah, dia balik lagi, menatapku dengan marah, Mama jahat. Aku benci Mama, bikin Papa bertengkar, bikin Kak Maya pingsan. Aku nggak mau Mama jadi ibuku. Saya menatap anak kecil yang dulu begitu manis itu, hati terasa perih. Dulu, Arga penurut, wajahnya menggemaskan, selalu memanggil Mama, Mama, jadi penyelamat hidupku. Saya tak paham mengapa pesona Maya begitu kuat, hingga anakku yang manis berubah jadi asing di bawah pengaruh Maya dan Rian. Meski saya mencintainya, mungkin di alam baka saya akan memaafkannya. Setelah mati, jiwaku masih melayang di dunia ini. Sistem bilang, butuh waktu untuk membuka terowongan antar dimensi, jadi saya harus menunggu. Saya melayang di permukaan laut. Rian memeluk jasadku yang pucat, melewati jiwa transparanku, berjalan limbung ke pantai. Arga berlari mendekat, mencengkeram ujung baju Rian yang basah. Paman, Mama, dia kenapa? Bahkan anak kecil tahu menanyakan keadaanku. Tapi Andi Wijaya tak melirik jasadku sekalipun. Dia yakin saya cuma berulah, berkata dengan angkuh, Sari, cukup main-mainnya. Kalau sudah puas, pulang sama aku. Aku nggak punya waktu buat permainan bodohmu. Tapi dia akan kecewa, karena kali ini saya benar-benar mati. Rian, yang sudah diambang kehancuran, mata memerah mendengar ucapan Andi. Dia meletakkan jasadku dengan lembut, lalu menyerang Andi, memukulinya. Andi, bingung, membalas, Rian, kamu gila apa? Aku terlalu memanjakanmu, ya. Arga seolah menyadari sesuatu. Dia jongkok di samping jasadku, tangan gemetar memeriksa napasku. Saat tahu saya tak bernapas, dia menangis terseduh, Mama, Mama jangan pergi. Wah, aku janji akan nurut, jangan tinggalkan aku. Tangisan Arga menarik perhatian Andi. Rasa panik aneh muncul di hatinya, meski dia masih kena pukulan Rian. Kesal, dia memarahi Arga, nangis apa? Nggak beneran mati kok. Meski begitu, hatinya seperti tertindih batu besar, sesak. Dia mengumpat pelan, mendorong Rian, berjalan ke arahku. Melihat jasadku yang tak berdarah, kakinya lemas, dia ambruk berlutut. Dia tak berani memeriksa denyut nadiku, tak berani mencoba napasku. Andi panik meraba-raba tubuhnya, tapi tak menemukan ponsel. Dia berteriak putus asa ke arah Maya dan Rian, ngapain bengong? Telepon ambulans, cepat. Saya tak pernah melihat Andi begitu panik. Bahkan saat Maya terluka, dia tak pernah tampak begitu putus asa. Apakah dia mencintaiku? Tidak, kurasa tidak. Dia hanya menikmati kehadiranku, takut kepergianku mengacaukannya hidupnya. Pada akhirnya, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Melihat Andi yang panik, Rian tiba-tiba tertawa. Bak setan dari neraka, dia menghancurkan benteng terakhir hati Andi. Kak, lihat baik-baik. Dia sudah mati. Telepon ambulans buat apa? Lalu dia tertawa tergelak. Maya mencium bahaya. Dia tak bermaksud saya mati. Keluarga ini kini kacau, gila jadi gila, rusak jadi rusak. Dia ingin kabur, tapi Rian menangkapnya. Dengan senyum menyeramkan, dia berkata, jangan lari, Nona Maya. Ambulans nggak bisa, tapi polisi masih bisa ditelepon. Rasa bersalah Rian jadi pedang pembalasan untukku.
Polisi melacak kendaraan penculikan, menggunakan rekaman dashcam dan CCTV, mengonfirmasi kejahatan Maya. Pantai tak punya CCTV, tapi ada menara pengintai di dekatnya. Rekaman dari menara tak jelas, tapi menunjukkan saya dan Maya berhadapan. Polisi menganalisis rekaman, menyimpulkan saya tak mendorong Maya ke laut. Dari sudut kamera, sepertinya Maya melompat sendiri. Keadilan akhirnya terungkap. Maya ditangkap atas tuduhan penculikan dan fitnah. Saat vonis dijatuhkan, Maya mengenakan pakaian penjara compang camping, tak lagi glamor, berlutut di depan Andi, memohon, "Kak Andi, demi hubungan kita, tolong bantu aku sekali lagi." Bagian tambahan, Maya dibebaskan, skandal meledak. Andi Wijaya menyanggupi permintaan Maya Putri, menggunakan koneksinya untuk membebaskannya dari penjara. Tak ada yang tahu di mana Andi menyembunyikan Maya. Rian Pratama bertekad membuat mereka membayar, mempublikasikan semua kejahatan Maya dan Andi ke dunia maya. Seketika, pasangan ini jadi sasaran hujatan netizen. Saham perusahaan keluarga Wijaya anjlok, perusahaan goyah di ambang kehancuran. Ayah Andi, tertekan oleh opini publik, mencabut semua saham Andi di perusahaan dan mengalihkannya ke Rian. Rian mengambil alih, menjadi ketua baru. Barulah saham Wijaya perlahan pulih. Di tengah badai ini, Rian mengerahkan segala sumber daya, tapi tak menemukan jejak Andi. Hingga Arga Wijaya tiba-tiba muncul. Saat Rian menemukan Arga, anak itu mengenakan pakaian compang camping, wajahnya pucat, mengais sampah di tong dengan tubuh kurus kering, pipi cekung, mata besar menonjol, kelaparan hingga tak mirip manusia. Rian, dengan perasaan campur aduk, membawa Arga pulang. Hari itu, Arga menghabiskan 5 mangkuk nasi. Perutnya, yang menyusut karena kelaparan lama, tak kuat menahan. Malam itu, dia menderita sakit hebat. Rian membawanya ke rumah sakit, diinfus selama 2 hari, hingga kondisinya membaik. Rian bertanya pada Arga apakah dia tahu keberadaan ayahnya. Arga diam lama, lalu mengangguk pelan. Jasad Andi Wijaya dan Maya Putri ditemukan di pulau terpencil. Autopsi menunjukkan Maya dibunuh dengan keji, tubuhnya kehilangan 3 atau 4 organ, gigi dan kuku dicabut, luka pisau di leher jadi penyebab kematian. Pelaku sangat sadis, hampir memisahkan kepala dari tubuhnya. Andi, sebaliknya, diyakini bunuh diri. Selain luka di pergelangan tangan, tak ada luka fatal lain. Ditambah keterangan Arga, polisi menyimpulkan Andi membunuh Maya. Dia membawa Maya ke pulau itu, menyiksanya, membunuhnya, lalu bunuh diri. Saat polisi bertanya apa yang dikatakan Andi sebelum bunuh diri dan bagaimana Arga kabur dari pulau, Arga tak menunjukkan sedih. Di ruang interogasi, nadanya dingin, seolah menceritakan hal biasa. Papa bilang dia menyesal pada Mama, ingin menyusul Mama, memohon maaf, katanya. Arga tertawa kecil, tapi Mama nggak akan pernah memaafkan Papa. Papa yang membunuh Mama, meski mati, Papa cuma akan ke neraka, sedangkan Mama ke surga. Membicarakan saya, Arga jadi sedih. Sambil tersenyum, dia menangis, "Aku kangen Mama. Pak Polisi, bisakah kalian membawa Mama kembali?" Arga kehilangan kendali, menangis terseduh di ruang interogasi. Polisi saling pandang, lalu membawanya ke ruang terapi psikologi. Arga tak pernah mengungkap bagaimana dia melarikan diri dari pulau itu. Arga, kini yatim piatu, seharusnya diasuh oleh kakek neneknya sesuai aturan wali pertama. Tapi saat Rian membawa Arga ke rumah keluarga Wijaya di Jakarta, Arga seolah tahu sesuatu. Mobil berhenti di depan rumah, tapi Arga tak mau turun. Dia menggigit bibir, menarik lengan Rian, matanya berkaca-kaca. "Paman, Mama bilang kalau aku lolos, aku harus tinggal sama Paman." Rian tentu tak percaya, abu saya masih disimpan di rumahnya. Tapi Arga berkata lagi, membuatnya terkejut, "Paman, Mama bilang kalau Paman gak percaya. Aku harus bilang, kamu melakukan tugasmu dengan baik, terima kasih."
Air mata Rian mengalir. Dia mempercayai Arga, membawanya pulang untuk diasuh. Menyaksikan semua ini, jiwaku melayang di udara. Sistem membawa kabar gembira. Terowongan antar dimensi selesai. Saya bisa pulang. Sebelum pulang, sistem berbisik, tuan rumah, sistem tak mendeteksi anomali pada jiwa kamu. Apa benar kamu menyelamatkan Arga? Bagaimana caranya? Saya mengangkat bahu, siapa tahu, mungkin Arga cuma berbohong dan mengarang cerita. Menghadap cahaya redup, saya melangkah menuju rumah sebenarnya. Suka video ini? Like, follow, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar bisa menerima pembaruan video terbaru.